Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 278. Saya tidak mengendarainya, itu sama di teman saya. Sen Yuxuan tiba-tiba menjadi tertarik saat mendengar ini. Ya, kondisi menguntungkan seperti apa yang disediakan Junfu Jewelry. Sejauh yang dia tahu, ketika Junfu Jewelry dan perusahaan perhiasan lain pertama kali datang, seperti dia, mereka juga makan beberapa kali di balik pintu tertutup, karena Duan Lao mengatakan dengan sangat jelas pada saat dia sudah menutup pedangnya dan pensiun. Bagaimana ini bisa tiba-tiba menyetujui Teng Jun dan yang lainnya? Karena dia menerima Lin Yu dan 2 botol anggur obat mereka, pengasuhnya terlalu malu untuk menolaknya, dan tidak ada yang perlu dirahasiakan, jadi dia dengan jujur berkata kepada Lin Yu, cucu kecil Lao Duan memiliki masalah tubuh kecil. Ini terkait dengan pemilik Junfu Jewelry. Saya menghubungi institusi medis terkenal. Demi anak itu, Duan setuju untuk keluar. Apakah ada yang salah dengan tubuhnya? Lin Yu terkejut sedikit, dan buru-buru berkata, bolehkah saya melihatnya? Ya, kami adalah dokter jenius. Sen Yuxuan segera menjadi energi begitu dia mendengar ini, seolah-olah dia telah dipukuli dengan darah ayam. Dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Jika ini adalah masalah penyakit, itu tepat untuk Lin Yu. Itu hanya sepotong kue. Ini, aku tidak bisa menjadi tuan. Kamu harus kembali, kata pengasuh dengan malu. Hahaha. Pada saat ini, seorang anak laki-laki berusia 8 atau 9 tahun tiba-tiba berlari keluar ruangan, memegang pipa kayu kecil di tangannya, melambai dengan liar, dan dengan paksa, tongkat kayu itu tiba-tiba terlepas dari tangannya. Anak laki-laki kecil itu terlihat sangat marah, berlari dan berteriak pada tongkat kayu kecil itu, dan menginjak kakinya dengan keras. Melihatnya seperti ini, sepertinya dia tidak dapat berbicara, tetapi karena dia dapat berbicara, itu berarti dia tidak bodoh, tetapi sistem bahasanya rusak. Demensia anak-anak. Lin Yu melihat bahwa perilakunya yang abnormal jelas tidak sejalan dengan pikiran usia ini, dan tidak bisa tidak berkata, tampaknya anak itu adalah cucu dari Duan tua. Anda demensia. Pada saat ini, seorang wanita muda di ruangan itu dengan cepat berlari keluar dan memeluk bocah lelaki itu, berteriak dengan marah pada Lin Yu. Saudari, jangan salah paham, saya tidak punya arti lain. Demensia kekanak-kanakan yang saya bicarakan adalah penyakit. Lin Yu mengerutkan kening dan berkata, anakku tidak sakit. Wanita muda itu mendengus dingin. Saudari, mari beritahu Anda bahwa saya seorang dokter, dan saya dapat membantu putra Anda melihatnya. Lin Yu buru-buru membujuknya, jika tidak serius, saya harus bisa mengobatinya. Apa, kamu? Bisakah kamu menyembuhkan? Wanita muda itu berjongkok tiba-tiba ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu, berbalik dan menatapnya, wajahnya penuh ketidakpercayaan, bisakah kamu begitu mudah? Bisakah Anda membiarkan saya melihatnya terlebih dahulu tanpa menghalangi? Lin Yu tersenyum, lalu mengangkat kakinya dan berjalan masuk. Saya seorang dokter pengobatan Tiongkok. Apakah Anda pernah melihat seorang dokter pengobatan Tiongkok untuk anak ini sebelumnya? Aku sudah menemukannya, tapi tidak berguna. Pada awalnya, mata wanita muda itu masih memiliki secercah harapan, tetapi setelah mendengar Lin Yu mengaku sebagai praktisi pengobatan Tiongkok, dia tiba-tiba menghela nafas dengan kecewa. Belum lagi seorang dokter pengobatan Tiongkok yang begitu muda, bahkan seorang dokter pengobatan Tiongkok berusia 50 atau 60 tahun. Saya mengambil anak saya dan menonton beberapa kali, dan saya meminum beberapa kilogram obat China, dan tidak ada efek. Kalau begitu aku akan membantu anak itu mendapatkan denyut nadinya dulu. Lin Yu berkata, berjongkok dan meraih anak itu. Apakah tidak apa-apa? Tanpa diduga, pada saat ini,
Teng Jun tiba-tiba berlari keluar ruangan dengan agresif, dan berkata dengan dingin, apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kamu adalah bos Heiji? Bagaimana kamu menjadi seorang dokter dalam sekejap mata? Demi menyenangkan Duan Lao, bahkan trik tipu daya dan penculikan telah digunakan, begitu tidak tahu malu. Persetan dengan ibumu. Sen Yuxuan mengutuk tanpa basa-basi, dia adalah seorang dokter. Lelucon, saya belum pernah melihat orang yang bisa menjadi dokter di depan bos perusahaan, terutama dokter pengobatan China yang masih muda. Bisakah Anda memperlakukan diri Anda sendiri sebagai peri? Anda bisa melakukan dua hal dengan satu hati. Teng Jun mendengus marah. Lin Yu mengabaikannya, dan langsung bertanya kepada wanita muda itu, kakak perempuan tertua, saya akan memberikan denyut nadi anak itu, kan? Mengapa tidak penting, bagaimana jika kamu memfitnah dan membingungkan orang? Jun Teng mengerutkan kening, dan berkata dengan nada agung, kamu pergi dengan cepat, atau kamu akan marah pada Duan, jangan salahkan aku karena bersikap sopan. Dia khawatir dan tidak punya alasan untuk melakukannya. Jika Lin Yu dan Sen Yuxuan tidak lagi tahu apa yang baik atau buruk, dia akan membiarkan bawahannya mengajari mereka berdua. Aku tidak marah, biarkan dia melihat. Siapa tahu dia baru saja selesai berbicara, Duan Lao tiba-tiba keluar dan berkata dengan suara yang dalam. Wajah Teng Jun memerah segera setelah mendengar ini, dan dia hampir memuntahkan seteguk darah lama. Apakah Anda selalu memiliki dendam pada diri sendiri selama periode ini? Mengapa Anda terus meruntuhkan platform Anda sendiri? Baru saja, Anda hampir masuk ke selangkangan Sen Yuxuan, dan sekarang dia keluar untuk menamparkan wajahnya. Dia menyeka keringat dari kepalanya, wajahnya pahit, agak tidak bisa berkata-kata. Faktanya, Duan Lao setuju karena dia merasa bahwa karena Lin Yu bisa membuat anggur obat yang begitu lezat, dia bisa menunjuk sesuatu di perutnya, jadi dia bisa melihatnya. Setelah mendapat izin, Lin Yu berjongkok dan mencobanya di pergelangan tangan anak itu, lalu membuka mulut anak itu dan melihatnya, lalu mengangguk dan berkata, itu memang anak demensia, kalau saya tidak salah, selain respon lambat dan bicara terlambat, anak ini juga mengalami kejang dari waktu ke waktu, bukan? Petik 2. Ya, ada 2 episode di bulan ini saja. Wanita muda itu terkejut ketika mendengar kata-kata Lin Yu, dan dia menganggukkan kepalanya dan terkejut setelah melihat anak itu dengan dokter pengobatan Tiongkok lainnya. Dia tidak pernah menyebutkan gejala epilepsi. Dia tidak menyangka akan berteriak ketika dia datang ke Lin Yu. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, ini disebut sindrom stasis darah yang menghalangi kolateral otak. Anak seharusnya tidak mengalami gejala ini saat pertama kali lahir, dan menjadi seperti ini setelah otaknya terluka kemudian. Lin Yu melanjutkan. Ya. Wanita muda itu membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut, dan buru-buru berkata, saya ingat ketika Anda mengatakan bahwa, ketika anak ini berusia lebih dari 2 tahun, dia secara tidak sengaja berguling dari tangga. Saat itu, kami melihat tidak ada luka di tubuhnya. Serius, pikirkan sekarang, anak ini benar-benar menjadi membosankan setelah itu. Tua Duan terkejut ketika mendengar ini, dan bergegas keluar, dengan penuh semangat berkata, teman kecil ini, penyakit cucuku, dapatkah kau menyembuhkannya? Bisa saja, tetapi akan membutuhkan waktu untuk pulih, sekitar 3 bulan hingga setengah tahun. Lin Yu berpikir sejenak dan berkata dengan konservatif. Sungguh. Tua Duan buru-buru berkata, jika kamu bisa menyembuhkan cucuku, jangan katakan kamu akan menjadi kepala pemahat giok. Bahkan jika aku membiarkan orang tuaku menjadi sapi dan kuda, aku tidak akan pernah menolak. Dia hanyalah seorang cucu, dan dia rela membiarkan dia mati demi cucunya. Begitu Teng Jun mendengar ini, dia panik dan buru-buru berkata, Lao Duan, mengapa kamu membuat kesalahan? Bukankah kamu setuju untuk menjadi kepala pemahat batu giok di perusahaan kami? Kapan aku mengatakan itu? Maksudku, siapapun yang menyembuhkan cucuku,
aku akan melakukannya untuk seseorang. Duan Lao mencibir pahit, dan demi cucunya, dia sama sekali tidak menginginkan wajah tuanya. Teng Jun hampir pingsan saat mendengar ini. Bagaimana mungkin orang tua ini begitu berani di usia seperti itu? Ketika Sen Yuxuan melihat adegan ini, kegembiraannya tiba-tiba pecah, dan dia tersenyum. Teng Jun, apakah Anda sekarang tahu apa itu kejahatan dan pembalasan? Biarkan Anda bermain-main dengan Lao Zi, Anda harus melakukannya. Lao Duan, Anda tidak bisa dibodohi olehnya. Dia berkata bahwa obatnya adalah semua kata-katanya sendiri. Bagaimana jika tidak bisa disembuhkan? Saya beritahu Anda bahwa saya akhirnya memenangkan kualifikasi medis dari Asosiasi Medis AS. Sekarang anak-anak biasa tidak diterima sama sekali, dan setelah melewati desa ini, tidak akan ada lagi toko seperti itu. Teng Jun dengan bersemangat membujuk, Anda harus tahu bahwa Asosiasi Medis AS mewakili level tertinggi industri medis dunia saat ini. Ekspresi Duan Lao tiba-tiba menjadi serius ketika mendengar kata-kata tersebut. Apa yang dikatakan Teng Jun benar. Kali ini, Asosiasi Medis AS setuju untuk menerima cucunya. Teng Jun lah yang berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan hatinya. Begitu Lin Yu tidak bisa menyembuhkan cucunya, hidup cucunya akan sepenuhnya berakhir. American Medical Association. Lin Yu mengerutkan kening dan tersenyum. Duan tua, saya pikir apa yang terjadi? Ternyata Anda ingin mengirim anak Anda ke Asosiasi Medis AS. Kemudian Anda bisa meletakkan hati di perut Anda. Berikan anak itu kepada saya untuk perawatan. Jika saya tidak dapat menyembuhkannya, Anda dapat mengirimnya ke American Medical Association. Wah, apakah kamu mengidap penyakit otak? Saya baru saja mengatakan bahwa American Medical Association tidak menerima pasien begitu saja, terutama untuk anak kecil yang membutuhkan rehabilitasi jangka panjang. Saya tidak tahu berapa banyak hubungan yang diberikan. Berapa banyak orang yang diperlukan untuk menyelesaikan hal ini. Jika kamu menyerah sekarang, kamu akan menghabiskan lebih banyak uang di masa depan, bahkan tidak berpikir untuk masuk. Jun Teng berteriak pada Lin Yu dengan marah. Sungguh, sangat sulit untuk masuk, itu artinya kamu tidak kompeten. Lin Yu meliriknya, dan berkata dengan tenang, jika kamu berubah menjadi aku, panggilan telepon, cucu Duan akan pergi kapanpun dia mau, dan dia akan menikmatinya. Masih perawatan VIP. Kata-kata Lin Yu benar-benar tidak memiliki konten yang membanggakan, berdasarkan hubungannya dengan Ani, itu memang kalimat. Hahaha. Kamu benar-benar ingin menertawakan gigi besar Lao Zi, nak, apakah kamu menjalankan Asosiasi Medis AS? Jun Teng tidak bisa menahan ejekan, menatap mata Lin Yu seolah-olah melihat orang bodoh. Kamu harus apakah Anda tidak pernah mendengar tentang Asosiasi Medis AS? Ini bukan rumah saya, tapi rumah teman saya melakukan hal yang sama. Lin Yu meliriknya dan berkata kepada Lao Duan, untuk memberitahu Anda, saya berteman dengan Ani, Wakil Presiden American Medical Association. Saya berjanji kepada Anda bahwa jika saya merawat anak itu tanpa hasil, maka saya akan segera mengikuti teman saya menghubungi dan memintanya untuk mengirim seseorang untuk membawa anak itu ke Amerika Serikat. Benarkah? Duan Lao memandang Lin Yu dengan tidak percaya, dengan sedikit kecurigaan di dalam hatinya. Pada level Wakil Presiden American Medical Association, dia adalah seorang dokter pengobatan Tiongkok muda yang dapat menghubunginya. Kata-katanya, tak tahu malu. Teng Jun tiba-tiba marah, menunjuk Lin Yu dan mengutuk, He Jiarong, kamu benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Untuk menipu Duan, bagaimana kamu bisa mengingat bahwa kamu bahkan membuat kebohongan bodoh seperti itu? Keluar. Kamu tidak takut dengan seruan Lao Su untuk mengungkapkan jati dirimu yang sebenarnya. Oh, apakah Anda memiliki nomor telepon dari Wakil Presiden N? Lin Yu mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak memiliki ponselnya, tapi saya memiliki ponsel asistennya.
Teng Jun menegakkan dadanya dan berkata dengan arogan. Nomor telepon asistennya. Tidak apa-apa. Apakah kamu yakin itu benar? Lin Yu berkata dengan curiga. Omong kosong. Bukan karena Tuan N, wakil presiden Guild, tidak tahu bagaimana mungkin memiliki yang palsu, dan saya juga tahu bahwa ayahnya adalah presiden-presiden. Kata Teng Jun dengan suara yang dalam. Sepertinya kamu tahu banyak. Lin Yu tersenyum. Teng Jun mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan menatap Lin Yu dengan wajah berpuas diri, dan berkata, bagaimana, apakah kamu takut sekarang? Jika kamu bijaksana, cepat dan keluar, aku bisa menyelamatkanmu sedikit wajah. Kamu tidak perlu tinggal, kamu bisa bertarung, lebih baik bertarung sekarang. Kata Lin Yu sambil tersenyum sambil menatapnya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.